Apa kamu juga ingin membunuhku? Ayolah, kamu sudah berubah. Kamu berdarah dingin dan kejam seperti Jessica. Kamu bisa mengorbankan semua orang demi ambisimu. Elena berteriak lagi, datang dan bunuhlah aku. Kamu adalah calon pertama Raja Prajurit. Aku jelas bukan lawanmu. Jensen mengertakkan giginya, melirik Paman Boni dan akhirnya berjalan ke arah pintu keluar. Dia tahu bahwa sangat sulit untuk membunuh Paman Boni di sini, kecuali Elena tidak ikut campur, tetapi itu tidak mungkin terjadi, kecuali bila dia membunuh Elena. Dia jelas tidak bisa melakukannya. Mau kemana kamu? Melihat Jensen yang berjalan pergi, Elena kembali mengarahkan pistol ke arah pria tersebut. Saat di kota Asmenia, aku sudah bilang jangan melakukan hal yang ilegal. Jangan sampai harus aku sendiri yang menangkapmu. Jensen tampak sedikit gemetar dan berkata dengan dingin, kalau kamu memiliki bukti, tangkap saja. Kalau tidak, jangan banyak omong kosong. Dia pun pergi dengan perlahan. Mendengar jawaban itu, Elena pun tertegun. Dia ingin menangkap Jensen, tapi sebenarnya tidak ada bukti. Bagaimanapun, dia hanya berasumsi mengenai pelaku kematian Kimberly dan sekarang pun Paman Boni. Masih baik-baik saja. Untuk kasus kakek Miller, Jensen hanyalah orang yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi tersangka. Nona ketiga, dia terluka, ayo bunuh dia sekarang. Di saat itu, suara Paman Boni pun terdengar, dia sangat licik dan cerdas. Barang bukti pasti sudah dihancurkan sejak lama dan dia juga bisa memanfaatkan celah dalam hukum. Kamu tidak akan bisa menangkapnya sama sekali. Jadi, sekarang adalah kesempatan terbaik. Elena ragu-ragu dan mengarahkan pistol ke arah Jensen, tapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa menembaknya. Paman Boni tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, merasa kesal karena melewatkan kesempatan terbaik. Jensen pergi menelusuri jalan pegunungan. Begitu telapak tangannya menepuk bahunya, pelurunya langsung melesat keluar. Dia dengan santai menuangkan bubuk giok es pereda. Radang dan berjalan menuju rumah komunitas. Sesampainya di rumah komunitas, Natasha menjadi sangat khawatir karena melihat bahu Jensen yang berlumuran darah. Namun, Jensen segera menenangkannya, berkata bahwa lukanya sudah kering dan mulai sembuh, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Natasha yang masih khawatir pun langsung memeriksa lukanya, memang terlihat bahwa lukanya sudah kering. Dia pun akhirnya lega. Jensen, mungkin sebaiknya jangan ikut campur lagi masalah mereka. Dia takut Jensen akan terluka lagi, sehingga Natasha mulai membujuknya. Jensen tersenyum dan menjawab, sudah beres semua kok. Jangan khawatir. Aku akan memberikan penghormatan kepada kakek Miller di hari pertama tahun baru. Setelah itu, apapun yang terjadi di masa depan tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku mandi dulu, ayo istirahat lebih awal hari ini. Setelah mengatakan itu, dia pun berjalan menuju kamar mandi. Natasha menggelengkan kepalanya. Dia merasa hal ini tidak akan berakhir begitu saja. Cinta pertama adalah yang paling sulit untuk dilupakan, tentu tidak akan dilepaskan begitu saja. Lagi pula, jika Jensen benar-benar bisa melupakannya, mengapa dia harus begitu repot mengurus masalah keluarga itu selama ini? Setelah selesai mandi, Jensen berbaring di atas tempat tidur sambil memikirkan kejadian sebelumnya. Dia merenung agak lama, sebaiknya dia tidak bertemu dengan Elena lagi di masa depan. Lupakan saja. Keesokannya adalah 2 hari sebelum tahun baru. Jensen tidak pergi kemana-mana. Dia hanya pergi berbelanja dengan Natasha dan berencana menghabiskan tahun baru di kediaman kakek Herman. Bahkan aula Singlin pun sudah libur. Tidak akan dibuka sampai hari ke-6 tahun baru, terkecuali ada pasien darurat. Natasha tampak sedang membantu kakek Herman untuk mengurus dekorasi rumah. Dibuat seindah dan semeriah mungkin. Meskipun hanya ada 5 orang yang merayakan tahun baru, Huasia biasanya lebih menjunjung kebersamaan dalam reuni keluarga selama tahun baru. Walau orangnya sedikit, yang penting semuanya masih bisa berkumpul. Kakek Herman juga menyempatkan diri untuk bertanya pada Natasha tentang Elena. Namun, Natasha hanya menggelengkan kepalanya, hal itu membuat kakek Herman diam-diam menghela napas. Jensen sedang membantu menyiapkan hidangan untuk besok, tapi tiba-tiba sebuah panggilan masuk. Master Jensen, aku Ernest Alvier. Besok sudah tahun baru. Aku mau mengucapkan selamat tahun baru terlebih dahulu.
Tak lama kemudian, Tuan Timothy juga menelepon, bahkan dia membuat janji untuk datang memberi salam tahun baru di hari pertama. Selanjutnya, Tuan Hilton dan Tuan Dean juga menelepon dan mengatakan bahwa mereka akan datang pada hari pertama tahun baru. Jensen jadi merasa sedikit tidak enak. Padahal di hari pertama tahun baru dia berencana untuk memberi salam tahun baru kepada kakeknya, kemudian langsung pergi ke kediaman keluarga Miller. Setelah mengobrol sebentar dengan mereka, Jensen juga menelepon kakek Carson untuk mengucapkan salam tahun baru. Hari berikutnya datang dengan tenang, 1 hari sebelum tahun baru. Seluruh ibu kota tampak seperti kota kosong. Tidak terlihat mobil di jalanan, tapi di dalam setiap rumah tampak ramai dan meriah, terlihat orang-orang yang juga sibuk mempersiapkan perayaan. Malam itu, Jensen menemani kakeknya dan mereka menonton pesta malam tahun baru sambil bercerita tentang keseharian. Hingga setelah pukul 12, sang kakek membagikan uang tahun baru dan pergi beristirahat. Jensen. Di atas tempat tidur, Natasha menatap Jensen sambil tersenyum. Dia merasa sangat bahagia bisa menghabiskan malam tahun baru bersama Jensen, tapi dia merasa ada yang kurang. Jensen yang sedang memeluk Natasha sambil berbaring, tiba-tiba teringat bahwa tahun lalu dia menghabiskan malam tahun baru bersama Elena. Jensen, waktu itu saat Nona Gracia datang mencarimu. Bibi Sofia menguping dan mendengar bahwa kamu meminjam uang darinya, sepertinya nominalnya 2 miliar yuan. Apa itu benar? Natasha bertanya sambil berbaring di bantal. Jensen mengangguk sambil tersenyum masam. Natasha tertegun dan berkata, apa kamu kekurangan uang? Kenapa kamu meminjam dari dia? Meskipun nominalnya banyak, tapi masih bisa dikumpulkan dari perusahaan kok. Jensen menatap Natasha yang sedang terbelalak dan berkata dengan serius, kamu bekerja keras untuk mendapatkan uang di perusahaan. Aku tidak bisa begitu saja mengambilnya, apalagi uang ini untuk Elena. Elena? Natasha terduduk kaget. Walaupun sudah cerai, tapi tetap tidak bisa membiarkan dia kehilangan segalanya. Aku akan menghitung seluruh harta dan berencana untuk memberikan setengah padanya, ucap Jensen ringan. Jika properti itu adalah miliknya semua, dia tidak keberatan untuk memberikan semuanya kepada Elena. Lagi pula, dia tidak terlalu peduli dengan uang itu. Namun, bagaimanapun juga, sebagian uang itu adalah milik Natasha. Jensen, apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu mendukungmu. Natasha terharu di dalam hatinya dan mengangguk. Keesokan paginya, Jensen bangun sangat pagi, mengganti setelan baru dan berjalan menuju kediaman keluarga Miller. Dia memegang sebuah daftar nama di tangannya, yang akan dia gunakan sebagai persembahan untuk kakek Miller. Pada hari pertama tahun baru, situasi di kediaman keluarga Miller masih tampak seperti sebelumnya. Pagi-pagi sekali, semua kerabat bangun dan para tetua yang dipimpin oleh Renata sedang membagikan amplop merah berisi uang. Bibi Renata, kenapa hanya 500 yuan? Anak-anak dari keluarga Miller semuanya terlihat agak tidak puas. Mereka biasanya mendapatkan uang amplop sekitar puluhan ribu yuan dan beberapa bahkan sampai ratusan ribu yuan. Nak, kalau kamu berbicara seperti itu lagi, aku akan memukul mulutmu. Orang tua anak itu langsung memarahinya. Renata sedikit malu, tapi tetap tertawa dan berkata, ini tahun baru, jangan berkata kasar, tidak usah mengambil hati kata-kata anak-anak. Maaf Renata, aku yang kurang tegas mendidik anak ini. Sebenarnya semua orang sudah tahu, kondisi keluarga Miller tidak lagi sebaik dulu. Masih bisa mendapatkan amplop tahun baru senilai 500 yuan saja sudah bagus. Setidaknya rumah besar ini masih terselamatkan, masih ada tempat tinggal di ibu kota. Grup. Pada saat itu, pintu gerbang pun didobrak. Seorang pria muda berjas merah menyala masuk dengan beberapa pengikut di belakangnya. Ramai juga di kediaman Miller. Apakah sedang bagi-bagi amplop tahun baru? Berikan aku satu juga dong. Dia menyapu pandangannya ke semua orang dan berkata seenaknya. Hector Bermot. Seluruh keluarga Miller memandang orang-orang itu dengan tatapan kesal. Hector adalah anggota keluarga Bermot yang kaya dan berkuasa. Tentu saja, keluarganya sekarang menggantikan status keluarga Miller. Di masa lalu, keluarga Bermot juga pernah berhubungan sekilas dengan keluarga Miller, mengikuti seperti seekor anjing. Mereka berusaha mendekati keluarga Miller seperti pecundang. Apa yang kamu lakukan di sini? Paman keempat, Rowan, berkata dengan dingin.
Hehe, tentu saja untuk memberikan salam tahun baru kepada semuanya. Hector tersenyum licik, tentu saja, aku juga ke sini untuk menagih hutang. Tuan Rowan, kamu harus membayar hutangmu kepada perusahaan kami sebesar 8 juta yuan. Dulu, keluarga Bermot pernah bekerja sama dengan keluarga Miller. Untuk menjalin hubungan yang bagus dengan keluarga Miller, mereka memasokkan barang secara gratis. Setelah jatuhnya keluarga Miller, mereka mulai memperhitungkan semua hutang piutang dari tahun-tahun sebelumnya dan meminta keluarga Miller untuk membayar. Wajah Rowan Miller memerah dan dia mengerutkan keningnya. Ini hari pertama tahun baru, apa kamu harus mengumpulkan uang seperti ini? Setelah tahun baru, utang padamu pasti akan dikembalikan. Keluarga Miller telah berutang pada keluargaku selama 5 tahun dan kamu masih ingin menundanya sampai setelah tahun baru? Hector tidak memiliki toleransi sama sekali, tidak ada yang tahu kamu masih punya uang untuk membayar utangmu atau tidak. Begini saja, rumah besar ini akan digunakan untuk melunasi hutang. Mimpi saja. Rumah tua ini tidak akan pernah dijual, amuk Rowan. Hector mencibir dan mengancam, kalian tidak punya pilihan. Kalau tidak bisa membayar hari ini, maka kalian harus pindah. Dia memberikan isyarat kepada anak buah di belakangnya, ayo, ambil semuanya dari rumah ini. Jangan berharap bisa merayakan tahun baru. Semua orang di keluarga Miller sangat marah. Pria itu benar tidak memberikan ketenangan sedikit pun untuk merayakan tahun baru. Di sisi lain, paman kedua dan paman ketiga tidak memiliki tempat untuk melampiaskan amarah mereka. Meskipun mereka memegang posisi tinggi, rumah ini memang sudah digadaikan ke pengadilan. Justru ilegal bagi mereka untuk tidak membayar utang mereka. Anak-anak keluarga Miller semuanya ketakutan hingga menangis. Selama ini, kreditur sering datang untuk menagih utang dan memindahkan barang-barang keluarga Miller hingga banyak yang kosong. Padahal mereka sudah susah payah berusaha merayakan tahun baru. Mereka pikir paling tidak mereka bisa melanjutkan kehidupan yang normal selama beberapa hari. Namun, tetap saja ada kreditur yang datang ke rumah mereka. Hentikan, kalau kamu macam-macam lagi, aku bisa menuntutmu karena membobol rumah pribadi. Elena mau tidak mau berjalan maju untuk menangani situasi. Sekarang keluarga Miller sedang terpuruk, paling tidak dia harus lebih tegar dalam menghadapi masalah seperti ini. Kak Elena. Semua orang di keluarga Miller saat melihatnya seperti menemukan tulang punggung keluarga. Hehe, Elena, kan? Hector masih tidak takut, melunasi utang adalah hal yang lumrah. Selain itu, keluarga Bermot sekarang adalah keluarga bangsawan yang dihormati, lebih tinggi dari kalian. Apa kamu pikir kamu bisa menuntut kami? Elena tampak sedikit tertegun. Dulu keluarga Miller juga keluarga bangsawan yang dihormati. Saat sudah terpuruk begini tentu saja sangat sulit untuk menuntut mereka. Ku beritahu saja, kalau kamu tidak mengembalikan uangnya, mansionmu ini akan diambil oleh pengadilan. Ketika saatnya tiba, pelelangan akan diadakan. Diperkirakan kamu akan mendapatkan uang yang jauh lebih sedikit dari yang kalian perlukan. Jadi lebih baik menggunakannya untuk membayar utang sekarang. Melihat Elena yang terdiam, Hector pun memberikan isyarat ke bawahannya lagi. Bruk. Saat itu, seseorang masuk ke gerbang dan menendang Hector keluar dari Menshahn sampai terjungkal. Tahun baru begini kenapa ada anjing yang menghalangi jalan? Apa ini barongsai? Sebuah suara datar pun terdengar bersamaan dengan tersungkurnya pria kreditor itu. Pandangan semua orang langsung tertuju pada seorang pria berjas dengan aura dan harisma yang luar biasa. Hal yang paling membuat mereka kaget adalah orang tersebut adalah Jensen. Jensen, siapa yang mengizinkan kamu datang kemari? Renata langsung berdiri dan membentak, tahun baru adalah hari yang bahagia, kenapa semua dewa wabah datang ke sini? Aku rasa dia ke sini untuk pamer. Maya juga ikut menyeletuk. Dibandingkan dengan Hector Bermot, mereka lebih membenci Jensen karena dialah yang menghancurkan keluarga mereka. Renata ingin menampar Jensen dan mengusirnya pergi, tapi Hector yang sudah kembali berdiri langsung menghalang di depannya. Sambil melihat Renata, dia langsung membentak. Dengan marah, menjauh dariku, kalau tidak akan kuberi kamu pelajaran. Renata pun langsung terdiam, dia tidak berani memprovokasi Hector. Hector yang baru saja dipermalukan langsung menatap Jensen dan berteriak, hajar dia. Anak buah yang dibawanya satu demi satu langsung mencoba untuk menerkam Jensen.
sedang tahun baru, Hector malah ditendang dan tersungkur seperti seekor anjing. Keberuntungan apapun yang akan terjadi padanya sepertinya sudah ditendang pergi juga. Dia sangat kesal, pokoknya orang ini harus dia beri pelajaran. Hari ini tahun baru, kenapa malah berantem? Apa kalian tidak diajari tata krama? Selesai mengucapkan itu, Jensen menggeleng dengan santai dan menendang bawahan Hector yang berusaha menangkapnya. Trak! Orang pertama yang mendekatinya langsung dia serang, lututnya ditekuk dengan sebuah tendangan. Sebenarnya Jensen berusaha untuk tidak menyerang terlalu keras, kalau tidak, lututnya pasti akan hancur karena tendangan itu. Bawahan Hector itu langsung membungkukkan badannya seperti kesakitan, Jensen langsung memukul punggungnya dan pria itu langsung tersungkur. Arg! Pria itu berteriak kesakitan di lantai, Jensen langsung meraih kerah belakangnya dan melemparnya keluar dari kawasan keluarga Miller. Bersamaan dengan itu, bawahan yang lain mencoba menerkamnya. Jensen langsung meninju kepala pria itu tanpa melihat ke arahnya. Grup! Pukulan itu mematahkan pangkal hidung pria itu dan air liur terlihat menyembur keluar dari mulutnya. Kemudian Jensen meraih kerahnya dan melemparnya keluar. Untuk bawahan yang selanjutnya pun tidak berbeda jauh. Mereka semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jensen. Buk buk buk. Di luar pintu gerbang kediaman keluarga Miller, tampak beberapa preman tergeletak di tanah dan berteriak kesakitan. Seketika anak-anak dari keluarga Miller pun bertepuk tangan dengan gembira melihat adegan ini. Mereka juga tahu tentang Jensen, tapi mereka merasa Hector lebih menyebalkan. Jadi wajar saja mereka senang melihat kejadian ini. Beraninya kamu menyerang orang-orangku? Hector juga tercengang. Hah? Kamu bukan barongsai? Kalau begitu apa yang kamu lakukan di sini? Jensen berjalan ke depan Hector dan langsung menamparnya, baru hari pertama tahun baru, kenapa kamu sudah berbohong? Seharusnya kamu katakan dari awal kalau kamu bukan barongsai. Kapan aku bilang aku barongsai? Hector yang masih tercengang pun berkata dengan marah, berani-beraninya kamu merusak rencanaku. Apa kamu tahu siapa aku? Pelak. Jensen kembali menamparnya, bukankah kamu seorang barongsai? Bajingan kamu. Aku Hector Bermot. Hector merasa tidak berada di saluran yang sama dengan Jensen. Apakah dia terlihat seperti barongsai karena mengenakan setelan merah? Hector Bermot. Entahlah, tapi kenapa pakai baju merah seperti itu? Aku kan jadi mengira kamu adalah seorang barongsai, ucap Jensen sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian dia bertanya, tapi kenapa kamu masih di sini? Kamu mau menghalangiku memberi salam tahun baru? Kamu tidak masuk akal sama sekali. Hector sangat marah, biar ku beritahu ya, keluarga Miller berutang 8 juta yuan padaku. Aku di sini untuk menagih hutang. Berani-beraninya kamu memukulku, aku akan menuntutmu sampai kehilangan segalanya. Kamu benar, aku memang tidak masuk akal. Jensen mencibir dan kembali menamparnya. Sekarang, keluar atau tidak? Kalau kamu memang berani, ayo beritahu namamu, akan kuhancurkan kamu. Hector meraung sambil memegangi pipinya. Jensen skat dari aula Singlin. Jensen maju selangkah dan kembali menampar Hector hingga dia terdorong mundur. Presdir PT Senlena. Satu tamparan lagi. Bos besar grup DIM Internasional. Wakil Presdir grup Aliansi Bintang. Setiap kalimat disertai dengan sebuah tamparan. Setelah beberapa tamparan, Hector sudah didorong hingga ke gerbang. Hector merasa pusing, tapi dia masih sanggup mendengar perkataan Jensen dengan jelas. Tidak disangka pria di depannya memiliki latar belakang yang begitu besar. Sekarang dialah yang tertegun dan tidak berani memprovokasi Jensen. Namun tak lama kemudian, matanya membelalak dan berkata, Jensen, kamu adalah menantu keluarga Miller. Itu dulu. Jensen mengangkat kakinya dan menendang Hector hingga keluar dari pintu. Memang beginilah cara aku melakukan segala sesuatu. Kalau tidak terima dan merasa aku tidak masuk akal, kamu bisa pergi ke aula Singlin untuk menemuiku. Berani juga kamu. Hector kesakitan dan dipermalukan, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jensen memiliki latar belakang yang kuat. Dia pun melarikan diri bersama anak buahnya. Keluarga Miller terdiam, mereka dalam suasana hati yang rumit. Tuan muda keluarga Bermot yang mereka takuti diusir dari gerbang oleh Jensen dengan 3 tamparan dan 2 tendangan. Namun, mereka justru tidak takut pada Jensen. Malah bersikap kasar dan sarkas terhadapnya.
Padahal kesenjangan antara mereka berdua sangatlah jauh. Jensen, masih berani kamu datang ke sini? Paman Bonnie menatapnya dengan dingin. Dia bisa menebak alasan Jensen datang. Dia pun menunjuk Jensen dan berkata, dasar pembunuh, beraninya masuk ke kediaman keluarga Miller. Diingatkan kembali oleh kata-kata Paman Bonnie, semua orang di sana langsung sadar dan melihat Jensen dengan tatapan tajam. Jensen, apa yang kamu lakukan di sini? Leimin Miller berkata dengan ketus. Mau memberikan salam tahun baru untuk kakek Miller. Jensen berkata dengan jujur. Tidak usah pura-pura bersimpati, kamu tidak pantas, bentak Renata. Asal kamu tahu ya, selama aku masih hidup, jangan harap masuk ke kediaman keluarga Miller. Jensen tidak bisa menahan tawanya, di mana keberanian ini saat Hector datang? Kenapa tadi tidak segalak ini? Keluargamu begitu takut dengan sampah itu sampai tidak ada yang berani mengeluarkan sepatah kata pun. Anak-anak ketakutan dan menangis, sedangkan orang tua gemetaran. Kalau kamu mau bertanggung jawab atas keluarga, kenapa tadi kamu tidak maju? Kamu takut pada orang yang tidak kamu kenal, tapi kamu begitu sombong padaku? Balasan Jensen membuat Renata terdiam. Aku benar-benar salut dengan kalian. Apa Hector tidak bisa diprovokasi, tapi aku, Jensen, bisa. Sambil berbicara, Jensen berjalan menuju aula berkabung. Tidak ada seorang pun di keluarga Miller yang berani berbicara. Kalau dipikir-pikir, apa yang dikatakan Jensen benar juga. Paman Bonnie ingin keluarga Miller segera membunuh Jensen, dia pun memarahinya lagi. Jensen, apa kamu tidak tahu malu? Kamu saja berwajah tebal, kenapa aku harus malu? Aku berani datang untuk memberi salam tahun baru kepada kakek Miller dengan penuh ketulusan, karena pelaku yang membunuh. Kakek Miller semuanya telah ditaklukkan hari ini, termasuk kamu, Paman Bonnie. Minggir. Jensen mendengus dan menatap pria tua itu dengan tajam. Dia membenturkan bahunya ke Paman Bonnie dan memasuki aula berkabung. Semuanya, lihat apa yang dia perbuat. Paman Bonnie terhempas ke tanah, bahunya terasa kesemutan. Dia berteriak pada semua orang, Jensen akan membunuh semua orang di keluarga Miller. Dia diam-diam terkejut dengan perkataan Jensen. Apakah Jensen ingin membunuhnya di depan keluarga Miller? Setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak mungkin. Jensen tidak memiliki nyali. Lagi pula, jika Jensen benar-benar berani membunuhnya di sini, maka dia akan dihukum. Elena dan keluarga Miller akan membenci Jensen seumur hidup mereka. Hei Jensen, siapa yang mengizinkanmu masuk? Semuanya langsung bergegas memasuki aula berkabung dan melihat Jensen sudah mendoakan kakek Miller dan menyalakan dupa. Awalnya, mereka semua ingin mengusir Jensen, tapi mereka tidak ingin mengganggu tempat peristirahatan kakek Miller, jadi mereka semua hanya bisa menahan diri. Dasar bermuka dua. Tampak semuanya masih sangat kesal. Jensen mengabaikan mereka dan menatap potret kakek Miller yang dipajangkan di meja kabung. Dia merasa sedikit bersalah. Andai saja dia menerima tawaran kakek Miller malam itu dan pergi bersamanya, maka sang kakek tidak akan meninggal. Meskipun Jensen tidak banyak bertemu dengan beliau, tapi kakek Miller sangat menghormati dan begitu mempercayainya sampai ingin menyerahkan keluarga Miller kepadanya tanpa syarat. Hal tersebut sudah cukup untuk Jensen. Memperlakukan kakek Miller layaknya seorang kerabat. Sayangnya, saat itu dia masih kesal dengan keluarga Miller dan tidak segera menyetujui permintaan beliau, yang ternyata merupakan sebuah kesalahan besar. Sebenarnya dia juga memiliki sedikit tanggung jawab atas kematian kakek Miller. Kakek Miller, semoga kamu tenang di sana. Kamu mati dengan tidak adil. Aku, Jensen, tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Hal yang bisa kuberikan padamu hanyalah keadilan. Tidak peduli apakah Daniel masih hidup atau mati, aku akan menemukannya untukmu. Jensen bergumam dan apa yang dikatakannya mengejutkan seluruh keluarga Miller. Kemudian, Elena dan yang lainnya melihat Jensen mengeluarkan selembar kertas dengan sejumlah nama tertulis di atasnya dan membakarnya di atas pembakar dupa. Jensen kembali berucap, simpan daftar ini. Orang-orang yang membunuhmu semuanya akan datang untuk melapor padamu. Elena dan yang lainnya langsung tertegun. Orang yang membunuh kakek Miller. Elena yang matanya jeli, menyadari bahwa ada nama Kimberly di daftar itu, bahkan ada nama Darwin dan yang lainnya. Apakah orang-orang ini dibunuh oleh Jensen? Kecurigaan di hati Elena semakin kuat. Jensen benar-benar telah membunuh Kimberly.
Tapi apa motifnya? Mungkinkah itu benar-benar untuk kakek Miller? Paman Boni gemetar ketakutan. Akhirnya, dia melihat daftarnya. Apalagi sejak tadi malam, diam-diam dia sudah mencoba untuk menghubungi organisasi. Dia pun mendapat informasi bahwa keberadaan orang-orang dalam daftar itu memang tidak diketahui. Artinya, mereka benar-benar dibunuh oleh Jensen. Setelah memikirkan hal ini, Paman Boni tahu bahwa dia harus membunuh Jensen. Jika tidak, dia pasti akan mati. Dia membentak, Jensen, kakek Miller jelas-jelas dibunuh olehmu. Daftar omong kosong macam apa yang kamu punya? Apa kamu pikir kami semua sebodoh itu? Hah, di daftarnya ada nama Paman Boni. Di saat bersamaan, Renata melihat nama seseorang yang dia kenal di daftar tersebut dan ikut memarahi Jensen. Jangan-jangan kamu mau bilang bahwa Paman Boni juga salah satu pembunuhnya. Sembarangan. Jiwa kakek Miller selalu memberkati kami. Andaikan dia ingin mencelakai seseorang, pastinya itu kamu, bukan orang yang tidak bersalah. Dia masih belum memahami situasinya, tapi dia merasa Jensen sedang mempermainkan keluarga Miller. Ah! Tepat pada saat ini, Paman Boni yang sebelumnya masih marah dan membentak, tampak memegang ulu hatinya. Sambil kesakitan. Jantung! Dia berusaha mengeluarkan suara sambil menunjuk Jensen, tapi ekspresinya penuh ketakutan dan penyesalan. Jensen perlahan menoleh dan berkata sambil mencibir, sudah kukatakan bahwa para pembunuh telah ditaklukkan semua. Sekarang kamu percaya, bukan? Mata Paman Boni membelalak. Sekarang, dia benar-benar percaya. Namun, Jensen berada beberapa meter darinya, bagaimana caranya pria itu membunuhnya? Tiba-tiba dia teringat pada malam sebelumnya di kuil kuning, Jensen menggunakan jarum perak padanya. Mungkinkah jarum perak itu? Hah, Paman Boni, ada apa denganmu? Renata langsung menghampiri Paman Boni dan berteriak panik. Di saat yang bersamaan, dia merasa seperti ditampar. Dia baru saja selesai berkata tentang kakek Miller yang akan mencelakai Jensen, bukan orang yang tidak bersalah. Sekarang malah Paman Boni yang kesakitan, seakan kata-katanya malah berdampak ke Paman Boni yang setia dengan keluarganya. Namun, tampaknya memang Paman Boni sedang dalam masalah besar. Ambulans, cepat panggil ambulans. Laki berteriak kepada semua orang, lalu menyentuh leher Paman Boni dan menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat, Paman Boni sudah meninggal. Kalimat tersebut menggegerkan seluruh keluarga Miller. Mereka semua hanya terdiam. Paman Boni yang tadinya masih menemani mereka merayakan tahun baru, sekarang tiba-tiba saja meninggal. Sungguh aneh sekali. Semua orang langsung menatap Jensen dan menyadari bahwa dialah yang melakukannya. Dia benar-benar menakutkan sekali. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa Jensen membunuh Paman Boni. Hal yang paling mengerikan adalah mereka selalu memprovokasi dan melampiaskan amarah mereka terhadap Jensen. Bagaimana jika dia ingin membunuh mereka? Jawabannya sederhana, tidak ada dari mereka yang bisa menghentikannya. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari orang seperti apa yang mereka hadapi. Setelah membakar daftarnya, Jensen pun mengangguk puas. Semoga saja daftar ini diterima oleh kakek Miller. Itu akan cukup untuk menghiburnya. Dia perlahan berdiri. Saat ini, dia merasa sangat rileks. Seolah-olah dia telah kembali ke dunia dari neraka. Dia bukan lagi dewa pembunuh, tapi seorang dokter yang baik hati. Melihat hal ini, Elena akhirnya bertanya, Jensen, jelaskan padaku kenapa kamu membunuh orang-orang itu. Mana buktinya? Sebenarnya semua orang di sana juga ingin bertanya pada Jensen hal yang sama. Jensen melirik Elena dengan ringan, penjelasan. Bukti? Buat apa? Elena tertegun sejenak dan berkata dengan agak kesal, kamu terlalu misterius. Kalau kamu tidak menjelaskannya, bagaimana kami bisa mempercayai kamu? Kalimat itu harusnya diucapkan untuk kamu. Jensen menggelengkan kepalanya, dulu kamu dan aku adalah suami istri. Kapan kamu berkomunikasi denganku saat kamu melakukan sesuatu? Sekarang, aku hanya menggunakan cara kamu untuk melakukan segala hal. Apa? Sekarang kamu sudah mengerti apa yang kurasakan dulu? Seluruh tubuh Elena gemetaran. Dia menyadari bahwa tidak mendapatkan penjelasan dan kepastian, berada dalam kegelapan rasanya sangat buruk. Apakah dulu dia seperti Jensen yang sekarang yang hidup di dunianya sendiri? Apakah dia tidak berkomunikasi dengan Jensen tentang apa yang dia pikirkan dan lakukan? Itu dulu, sekarang kalian sudah bercerai. Jensen,
Sebaiknya kamu menjelaskannya padaku sekarang. Renata menyela dengan ketus. Jensen terlalu malas untuk meladeni mereka dan melangkah pergi meninggalkan aula berkabung. Elena buru-buru menghadang di depan Jensen dan dengan keras kepala dia berkata, "Jensen, kalau kamu tidak berikan penjelasan, kamu tidak boleh pergi." Sudah kubilang, tangkap saja kalau kamu punya bukti. Kalau tidak, jangan banyak omong kosong. Apa aku yang membunuh Paman Boni? Apa kalian melihat aku melakukannya? Jangan cuma mengandalkan asumsi saja, lanjut Jensen. Setelah diam sebentar, dia tiba-tiba tersenyum, "Baiklah. Lagi pula aku tidak akan menemuimu lagi, jadi aku akan menjelaskannya padamu." Kakek Miller mengajakku keluar malam itu karena dia ingin menyerahkan keluarga Miller padaku, tapi aku menolaknya. Saat itu aku hanya mempertimbangkannya. Di perjalanan pulang, beliau disergap oleh para pembunuh, dari daftar yang aku bakar sebelumnya ada 15 orang. Merekalah pembunuhnya. Paman Boni, Darwin dan yang lainnya juga bagian dari pembunuhan itu. Jadi, aku membunuh mereka untuk memberi keadilan pada kakek Miller. Inilah penjelasan yang kalian inginkan. Saat Jensen selesai berbicara, seluruh keluarga Miller tampak tertegun. Ekspresi mereka seperti kebingungan dan kewalahan atas informasi yang diberikan oleh Jensen. Lelucon apa ini? Tentu saja, Renata masih tidak mempercayainya dan membentak, "Pengecut ini sudah mempermalukan keluarga Miller berkali-kali. Kakek Miller sudah lama membencinya. Bagaimana mungkin kakek bisa menyerahkan keluarga ini kepadanya? Apalagi Paman Boni dan Darwin sudah mengikuti kakek Miller selama bertahun-tahun. Kenapa mereka tiba-tiba ingin mencelakainya? Ada-ada saja. Keterlaluan, sungguh keterlaluan. Aku rasa dia hanya mencoba untuk kabur dari masalah ini." Maya dan yang lainnya juga berteriak satu demi satu. Hanya paman kedua dan paman ketiga yang terdiam dan mengerutkan kening. Meskipun yang dikatakan Jensen seakan-akan terdengar gila, tapi mereka merasa sepertinya ada sesuatu yang masih tersembunyi di dalamnya. "Haha." Jensen tertawa keras, "Kalian cukup layak untuk membuatku melarikan diri? Kalau kalian memang bisa, ya tangkap saja. Tidak ada bukti tapi tetap saja banyak omong kosong. Andaikan aku benar-benar pembunuhnya, kalian tetap tidak bisa menahanku. Kenapa aku harus kabur?" Kalimatnya membuat Renata dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Benar juga. Jensen hanyalah tersangka utama, tidak ada bukti konkret yang membuktikan bahwa dia telah membunuh seseorang. Tentu saja Jensen tidak perlu mencari alasan untuk membebaskan dirinya. Leimin merenung dan berkata, "Jensen, coba katakan untuk apa mereka membunuh kakek Miller." Pertanyaan ini jelas sangat penting dan itu juga motif untuk membunuh. Jensen menggelengkan kepalanya, tidak ada komentar tentang ini. Alasannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu ramuan gen. Namun, Jensen tidak mengatakannya karena dia tidak ingin keluarga Miller terlibat dalam masalah ini. Kondisi keluarga ini telah menurun sekarang lebih baik menjadi orang biasa saja dan melepaskan masa lalu. Tidak ada komentar? Apa-apaan itu? Semuanya hanya bohongan, kan? Mana buktinya? Mana saksinya? Hal-hal yang dikatakan Jensen sulit untuk meyakinkan mereka, Renata pun mencibir lagi. Kata-kata MU hanya omong kosong, kami sama sekali tidak mempercayaimu. Benar, tidak ada seorang pun di keluarga Miller yang mempercayaimu. Maya dan yang lainnya kembali berteriak dan membentaknya. Sudah kujelaskan tapi tidak ada yang percaya sama sekali. Mau bukti? Aku, Jensen Scott, tidak perlu memberimu bukti apapun atas hal-hal yang kulakukan. Dia terlalu malas untuk melanjutkan omong kosong dan mulai berjalan lagi menuju gerbang. Jensen, tak seorang pun di keluarga kami percaya padamu. Kamu adalah pembunuh yang membunuh kakek Miller. Keluarga kami pasti akan membalas dendam. Melihat Jensen yang pergi begitu saja, Renata mengumpat lagi. Selain paman kedua dan paman ketiga, yang lainnya masih tidak mempercayai Jensen. Walaupun hati Elena sedikit terguncang, tapi dia adalah seorang polisi, dia lebih mempercayai bukti daripada sekedar cerita, jadi dia tidak percaya Jensen. Aku percaya dia. Pada saat ini, terdengar sebuah suara yang menyela. Memangnya siapa kamu? Apa yang bisa dibuktikan orang luar tentang masalah keluargaku? Renata langsung membentak tanpa sadar, dia pun berbalik untuk melihat ke gerbang, tiba-tiba dia terdiam. Semua keluarga Miller juga berpikiran sama dengan Renata.
Apa orang itu berpikir mereka akan percaya dengan Jensen? Hanya dengan kesaksian dari orang asing? Namun, mereka semua langsung tertegun setelah melihat ke arah gerbang. Dari pintu gerbang, tampak Jessica yang sedang berjalan masuk. Hal ini sangat mengejutkan bagi semua orang. Elena tertegun hingga matanya membelalak. Jessica dihukum seumur hidup. Kemudian, dia tiba-tiba menghilang. Elena mengira bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi, tetapi tidak disangka bahwa Jessica akan kembali hari ini. Jensen juga tertegun dan menatap Jessica. Dia mencibir dan berkata, "Jessica, apa kamu pantas untuk kembali?" Walaupun dia berkata seperti itu, tetapi dia tahu bahwa Jessica pasti tidak bisa menahan rasa bersalah, pada akhirnya pun melepaskan ambisinya dan kembali untuk menetap dengan keluarga. Jessica menatap Jensen dalam. Bukannya marah, dia justru memberi hormat pada Jensen. "Jensen, terima kasih." Setelah dia membungkuk, semua orang di keluarga Miller merasa seperti mereka telah melihat hantu. Jessica yang pernah menjadi kepala keluarga dan terpaksa mundur, bahkan sampai dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Semua itu karena Jensen. Di antara seluruh anggota keluarga Miller, Jessica lah yang paling membencinya, tapi kenapa sekarang dia malah berterima kasih pada Jensen? Renata dan yang lainnya merasa sepertinya baru saja bertemu Jessica. Renata pun berkata dengan cemas, "Jessica, kemana saja kamu selama ini? Kenapa kamu berterima kasih pada pecundang ini? Dia membunuh ayahmu." "Bu, kamu tidak boleh sembarangan bicara." Jessica berkata sambil menggelengkan kepalanya pada Renata. Hal tersebut membuat Renata sangat marah. Dia sama sekali tidak menyangka Jessica justru akan berterima kasih pada Jensen. Pria itu pasti mengancam putrinya dengan sesuatu. Dia membentak lagi dengan marah, "Jensen, kamu benar-benar seorang bajingan. Kamu membunuh kakek Miller dan sekarang kamu menyerang Jessica. Dia masih menyimpan dendam dengan Jensen yang menyebabkan Jessica masuk penjara." Plak. Begitu dia selesai berbicara, seseorang menampar wajahnya. "Bu, kamu bisa memarahi siapapun di keluarga ini, termasuk Elena dan bahkan ayah, tapi kamu tidak boleh memarahinya." Jessica menatap Renata dengan marah. Renata pun membelai pipinya, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Putrinya memukulnya. Elena dan yang lainnya juga tersentak. Sulit membayangkan kejadian di depan mereka. "Jessica, ada apa denganmu?" Leimin bertanya, merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Ekspresi Jessica menjadi dingin, semua orang di keluarga Miller, termasuk aku, tidak boleh memarahinya. Tidak ada yang pantas. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi memberi hormat pada Jensen. Karena Jensenlah yang membalas dendam kakek dan dia juga sedang menangani musuh yang tidak mampu disinggung oleh keluarga Miller. Mengenai penyerahan keluarga Miller kepadanya, itu juga benar. Alasan mengapa dia tidak mengatakan motif pembunuhan kakek Miller adalah untuk melindungi keluarga ini. Malam itu, Paman Bonnie dan yang lainnya berkolusi dengan orang-orang di dunia Jianghu untuk membunuh kakek Miller. Selama ini, aku bersembunyi di dalam organisasi itu, jadi aku tahu segalanya dan yakin akan semua itu. Jessica berbicara semakin keras, tampak bersemangat dan mulai menangis. Sebelumnya, dia memang membenci Jensen. Namun sekarang, Jessica hanya memiliki rasa terima kasih kepadanya. Keluarga Miller memperlakukan Jensen begitu buruk. Dia tidak merasa kesal maupun dendam. Setelah kakek Miller meninggal, dia malah diam-diam membalaskan dendam sambil menerima segala omelan dari keluarganya. Walaupun dia memiliki hati batu, dia masih diluluhkan oleh pria ini. Semua orang sangat terkejut dengan kata-kata Jessica. Awalnya, mereka masih curiga dan merasa pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Mana mungkin Jensen membantu menyelesaikan masalah keluarga Miller? Namun, yang menjelaskan semua itu adalah Jessica. Dialah orang yang dulunya paling membenci Jensen. "Jessica, apa yang kamu katakan itu benar?" Leimin tiba-tiba berteriak dan melihat ke arah Jensen dengan tatapan yang menggebu. "Sungguh, aku berani bersumpah atas nama keluarga Miller." Jessica menjelaskan lagi, kalau kakek dan ayah masih di sini, mereka pasti bukan merasa marah, justru lega. Keluarga kita berutang terlalu banyak padanya. Saat kalimat terakhir ini diucapkan, semua orang pun langsung menatap Jensen. Naomi menutup mulutnya, air matanya jatuh tak terkendali. Tubuh paman kedua, paman ketiga dan yang lainnya gemetaran.
Demi melindungi mereka, Jensen tidak mengatakan alasan mengapa kakek dibunuh. Sebaliknya, dia diam-diam membasmi si pembunuh. Lalu, bagaimana dengan mereka? Mereka hanya salah paham pada Jensen dan memarahinya, mereka bahkan ingin meminta seseorang untuk membunuh Jensen. Pada saat ini, mereka hanya ingin menampar diri mereka sendiri dengan keras. Elena juga menatap Jensen dengan kaget. Dia melihat raut wajah Jensen sudah lebih tenang. Dia tidak merasakan kegembiraan setelah nama baiknya kembali. Semuanya terasa sangat tenang. Tiba-tiba, Elena teringat akan apa yang pernah dikatakan Jensen kalau dia hanya menginginkan hati nurani yang bersih. Tiba-tiba lagi, dia teringat akan penjelasan Jensen padanya. Apakah Jensen percaya padanya? Tidak, tidak sama sekali. Sebaliknya, ketika Jessica mengatakan ini, Elena malah mempercayainya. Semuanya sama seperti yang dikatakan Jensen. Tidak peduli bagaimana Jensen menjelaskannya, Elena akan selalu percaya pada orang luar. Dia tiba-tiba merasa dirinya sangat konyol. Dia bahkan ingin menampar dirinya sendiri. Jessica, ramuan gen yang kamu suntikan gagal. Kamu tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari sebulan, ucap Jensen dengan samar. Jessica tersenyum masam dan mengangguk. Tapi, aku bisa memperpanjang umurmu selama 10 tahun. Apakah kamu bersedia? Pupil Jessica membeku dan dia berkata dengan cemas, aku adalah pendosa keluarga Miller. Karena aku, keluarga Miller hancur. Aku bersedia membantu keluarga Miller dengan hidupku. Ikut aku. Jensen memimpin dan memasuki aula, lalu menutup pintu. Di dalam aula, Jensen meminta Jessica untuk melepaskan pakaiannya dan berbaring di sofa. Jessica merasa malu, tapi dia tetap melakukannya. Jensen tidak mengatakan apapun, dia hanya melakukan teknik akupuntur pada tubuh Jessica. Ramuan gen memiliki efek samping yang besar dan sudah masuk ke seluruh sel tubuh Jessica, jadi Jessica telah lolos dari masa kritis dan memiliki tingkat kekebalan tertentu terhadap virus obat. Jika tidak, Jensen tidak akan bisa melakukan apapun. Arg. Setengah jam kemudian, Jessica tiba-tiba memuntahkan segumpalan darah berwarna biru. Kemudian, penampilannya menua dengan sangat cepat, rambutnya putih dan kerutan menyebar di seluruh wajahnya. Jensen mengeluarkan pil pembayaran 9 revolusi dan menyuruhnya untuk menelannya. Kalau semuanya berjalan dengan baik, kamu bisa hidup seperti orang biasa selama 10 tahun. Akan tetapi ingat, jangan gunakan kekuatan dalam tubuhmu dan usahakan agar emosimu setenang mungkin. Jangan mudah terpancing emosi. Begitu kamu membangkitkan kekuatan di tubuhmu, kekuatan itu akan menelanmu MU. Jessica menelan pil itu dan merasa dirinya jauh lebih bertenaga. Matanya lembab saat menatap Jensen. Kenapa kamu mau membantuku? Dulu, aku pernah ingin membunuhmu, kamu juga sudah membunuh 15 orang dalam daftar. Organisasi pasti tidak akan melepaskanmu. Terakhir kali di gudang es, dia memberikan daftar nama 15 orang, tapi dia tidak menyangka Jensen benar-benar menemukan mereka dan menjebak mereka. Dia semakin yakin jika kemampuan dan keterampilan Jensen di ibu kota benar-benar telah mencapai titik tertinggi. Ironisnya, dia yang dulu tidak menerima kenyataan itu. Jensen tertegun sejenak dan tertawa masam. Mungkin karena kakek Miller bilang dulu aku adalah menantu terbaik di keluarga Miller. Seluruh tubuh Jessica bergetar. Karena satu kalimat saja, Jensen melupakan dendamnya dan melakukan banyak hal tanpa penyesalan. Dia juga tidak tahu apakah pria ini bodoh atau keras kepala. Jensen, sebelumnya itu ada kesalahanku. Aku ingin minta maaf padamu. Dia berdiri dan membungkuk pada Jensen. Jensen menerima permintaan maafnya, lalu pergi meninggalkan aula. Di luar aula, semua anggota keluarga Miller menunggu dengan gugup. Saat Jessica keluar, mereka semua terkejut. Jessica, kamu. Renata hampir menangis. Seorang Jessica yang baru berusia 30 tahun, kini tampak seperti berusia 50-an. Dia tiba-tiba menatap Jensen dan ingin menanyainya. Ibu, aku yang menginginkannya, tidak ada hubungannya dengan Jensen. Sebaliknya, aku ingin berterima kasih pada Jensen karena telah memberiku 10 tahun kehidupan. Jessica dengan cepat memberikan penjelasan. Begitu dia selesai berbicara, semua anggota keluarga Miller menatap Jensen dan tidak tahu harus berkata apa. Raut wajah Jensen terlihat tenang. Dia memandang Elena dan berkata, Elena, sini. Dia memindahkan kursi dan memberi isyarat agar Elena duduk.
Dia berteriak, siapa yang bisa bantu aku untuk membawakan sebaskom air panas? Kakak ipar, aku akan melakukannya. Naomi buru-buru berlari untuk membantu dan segera kembali dengan seember air. Jensen membiarkan Elena duduk, melepas sepatu dan kaos kaki untuknya, lalu memasukkan kakinya ke dalam air panas. Seorang wanita tidak boleh sampai masuk angin ataupun kedinginan, terutama kakimu. Kalau tidak, akan sangat tidak nyaman ketika sedang datang bulan. Selain itu, kurangi makan makanan yang pedas dan dingin. Ini terakhir kalinya aku mencuci kakimu. Jensen bergumam dalam hati, gerakan pada tangannya begitu terampil dan lembut. Elena, yang sedang duduk di kursi, menggigit bibirnya dan air matanya terus berjatuhan. Pemandangan di depan matanya ini membawanya kembali ke masa-masa di kota Asmenia. Saat itu, Jensen sering mencuci kakinya. Setelah Jensen selesai mencuci kaki Elena, dia memijat titik akupuntur di pundak Elena. Dulu, setiap kali Elena sedang datang bulan, Jensen selalu memijatnya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Namun, Elena tahu bahwa ini mungkin adalah untuk yang terakhir kalinya. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang teramat sangat pada hatinya. Dia menyadari bahwa ternyata ada beberapa hal yang setelah kehilangan baru tahu bagaimana caranya menghargai. Ada beberapa hal yang karena sudah terlalu lama seperti itu, maka dirasa sudah seharusnya begitu. Akan tetapi ketika hal itu sudah tidak ada, barulah merasa kehilangan. Pada saat itu juga, Elena tiba-tiba berharap waktu membeku selamanya. Semua orang di keluarga Miller memandang Jensen yang membasuh kaki Elena. Hati mereka juga terasa sangat berat. Dulu, Jensen mencuci kaki Elena. Mereka merasa itu bukan perilaku seorang laki-laki, tapi perilaku seorang pengecut. Namun, sekarang, mereka merasa diyakinkan akan kelembutan seorang pria. Karena pria yang tampaknya menanggung stigma sebagai pecundang ini memang seorang pria sejati. Waktu diibaratkan sebagai pasir di tangan. Semakin kamu ingin memegangnya dengan kuat, semakin cepat pasir itu akan mengalir dan hilang. Kedepannya, kamu harus makan dan beristirahat dengan baik. Kamu juga harus memijit dirimu sendiri. Saat itu juga, Jensen mengeluarkan cek dan menaruhnya di tangan Elena. Kini kita sudah bercerai, tapi ada sebagian harta yang belum dibagi dengan jelas. Menurut hukum, aku harus membagi separuh asetku padamu. Ini ada 2 miliar yuan, kedepannya, hiduplah dengan baik. Setelah meletakkan cek itu, Jensen akhirnya berjalan menuju gerbang rumah keluarga Miller. Elena melihat angka 2 miliar pada cek itu dan tiba-tiba dia merasa sekujur tubuhnya terasa panas. Jensen. Dia tiba-tiba mengangkat wajahnya yang penuh air mata dan berteriak. Jensen berhenti berjalan dan menatap Elena. Saat ini, semua orang di keluarga Miller sangat gugup. Mereka berharap Elena bisa mempertahankan Jensen. Karena keluarga Miller benar-benar berutang terlalu banyak pada Jensen. Elena menggigit bibirnya, dia benar-benar ingin mempertahankan Jensen. Namun, dia teringat akan tembakan yang tadi malam diberikan kepada Jensen. Saat itu, Jensen sedang membalaskan dendam kakek Miller. Bukannya membantu, dia malah berbalik melawan Jensen dan menembak Jensen. Dia bahkan sempat berpikir tentang 3 tamparan yang diberikan Jensen saat Jensen datang memberi penghormatan pada kakek. Tamparan itu juga memang diminta oleh dirinya sendiri. Setelah tamparan ini, aku, Jensen, tidak ada hubungannya lagi denganmu. Setelah tamparan ini, bahkan kalau aku mati di ujung bumi, kamu tidak boleh mencari tahu. Setelah tamparan ini, kehidupan masa lalu dan kehidupan sekarang ini, hubungan cinta kita sudah berakhir. Setelah 3 tamparan itu diberikan, hubungan mereka sudah selesai dan hatinya juga sudah mati. Beberapa orang memang pergi untuk meninggalkannya. Seumur hidup. Terima kasih. Pada akhirnya, Elena tidak berhasil menahan Jensen, dia juga tidak bisa berteriak. Karena dia merasa tidak pantas. Jensen tersenyum dan mengangguk. Dia merasa rileks, tapi dia juga merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Dia terus berjalan menuju gerbang. Semua orang di keluarga Miller menghela napas, tetapi mereka terlalu malu untuk berbicara. Hanya Paman Leimin yang ragu sejenak dan berani menahan malu untuk menahan Jensen. Dr. Jensen, selamat. Aku tidak menemukan siapapun saat berkunjung ke rumahmu. Kakekmu bilang kamu ada di sini. Jadi, kami datang ke sini khusus untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru. Pada saat ini, sejumlah besar orang tiba-tiba muncul di depan gerbang, lalu memberi salam dengan sopan kepada Jensen.
Mobil-mobil mewah terparkir jauh dari gerbang, seperti armada mobil mewah. Keluarga Miller sudah lama tidak melihat armada mobil mewah seperti ini. Lihatlah orang-orang ini, semuanya adalah orang hebat. Ernest Alfier dan para jenius dunia kedokteran, Tuan Din Fajra Agung lainnya, juga ada banyak bos yang bekerja sama dengan grup Dream Internasional. Jeng-jeng. Kejutan itu belum berakhir. Sebuah helikopter juga terbang menghampiri mereka. Setelah berhenti, seorang pria kekar turun sambil tersenyum. Dr. Jensen, aku, Fadlan Weil, datang untuk mengucapkan selamat tahun baru. Fadlan Weil, bos besar bisnis Huaxia, orang kaya dengan total aset 200 miliar yuan. Dia benar-benar menerbangkan helikopter untuk menjemput Jensen. Pemandangan yang begitu megah. Jangankan keluarga Miller, bahkan orang-orang di sekitar mereka yang melihatnya pun terkejut. Mereka semua penasaran tentang siapa yang bisa membuat begitu banyak bos datang untuk memberi ucapan selamat tahun baru secara langsung, asal tahu saja, terakhir kali yang mendapat perlakuan seperti ini hanyalah kakek dan Daniel. Semua anggota keluarga Miller terdiam cukup lama. Dia hanya bisa melihat Jensen yang pergi dengan menaiki helikopter. Mereka sedang dalam suasana hati yang rumit. Pada setengah tahun yang lalu, mereka ingin Jensen meninggalkan keluarga Miller, tapi sekarang mereka ingin menahan kepergiannya. Sayangnya, tidak ada yang berani untuk membuka mulut. 2 miliar. Di bawah keheningan, tiba-tiba terdengar suara tidak puas dari Renata. Jensen juga orang terpandang, hanya 2 miliar saja, masih agak kurang banyak. Plak. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, terdengar suara tamparan yang keras. Kali ini adalah tamparan dari Elena. Dia juga orang kedua yang memukul Renata setelah Jensen, saat Renata masuk ke kediaman keluarga Miller. Namun, apakah ada orang di keluarga Miller yang merasa keberatan? Tidak. Semua orang menatap Renata dengan kesal, dalam hatinya mereka berpikir bahwa Renata pantas mendapatkannya. 2 miliar yang diberikan oleh Jensen sudah cukup bagi keluarga Miller untuk melunasi semua utang-utang mereka, bahkan mungkin masih akan tersisa beberapa ratus juta. Apakah itu tidak cukup? Bisa dibilang kalau mantan menantu keluarga Miller sekali lagi memberi mereka jalan keluar, menyelamatkan mereka untuk kedua kalinya. Di sisi lain, di sebuah klub mewah, Aidan sedang membagikan amplop merah. Setiap amplop merah berisikan beberapa ribuan yuan. Para pelayan dengan bersemangat mengambil amplop merah yang diberikan dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Aidan. Selamat tahun baru Tuan Muda Aidan dan semoga Tuan Muda Aidan selalu berlimpah rejeki." Hahaha. Aidan tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Aidan, setelah mendengar berita selanjutnya, kurasa kamu tidak bisa tertawa lagi. Namun, saat itu juga, dua sosok dengan cepat masuk ke klub, itu adalah Luciano dan Tisa. Apa yang membuat kalian datang bersama? Tidak merayakan tahun baru. Aidan menggoyang-goyangkan cangkir anggur di tangannya dan tertawa. Tisa mencibir dan berkata, tahun ini sangat sepi. Jensen sudah menemukan 15 pembunuh dan membasminya satu persatu. Apa? Cangkir anggur di tangan Aidan langsung menghantam lantai dan pecah. Aku pikir dia tahu siapa dalang di balik organisasi itu. Luciano juga berkata, Jensen ini benar-benar hebat. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia benar-benar berhasil menemukan pembunuhnya. Aku paling takut kalau dia terus melakukan penyelidikan, kita sebagai pencetus rencana juga akan ketahuan. Bagaimana Jensen bisa melakukannya? Raut wajah Aidan suram sekaligus khusyuk. Hal yang mengesalkan adalah dia selalu memprovokasi hubungan antara Jensen dan Elena. Apalagi sekarang pembunuhnya telah ditemukan, sepertinya Elena dan Jensen juga telah membereskan permasalahan mereka. Bahkan Elena semakin merasa bersalah terhadap Jensen. Hal yang lebih penting adalah, bagaimana Jensen bisa sesabar itu? Sekarang, aku masih belum tahu. Aku hanya bisa bilang kalau kita telah meremehkan Jensen. Luciano tiba-tiba menghela napas. Kupikir aku sudah mengetahui kemampuannya. Peringkat surgawi menengah dan keterampilan medisnya sangat baik, tetapi sekarang aku merasa bahwa aku sudah tidak bisa melihat kemampuannya. Lagi. Bajingan. Aidan mengamuk. Suasana tahun baru yang bahagia langsung dihancurkan oleh berita tentang Jensen. Pada saat ini, Tisa juga angkat bicara, niat organisasi adalah untuk membiarkan masalah ini. Akan tetapi kalau Jensen terus menyelidikinya, organisasi pasti akan menyerangnya. Apa yang dilakukan organisasi?
Itu hanya Jensen saja. Membunuhnya tidaklah sulit, seperti membalikkan telapak tangan saja. Untuk apa masih mempertahankan dia? Aidan kembali terkejut. Aku juga tidak tahu. Sebenarnya, Tisa juga sangat kebingungan. Jensen sudah berulang kali menghancurkan rencana organisasi, menghancurkan rencana Jessica menjadi pemimpin keluarga Miller, menghancurkan markas produksi, ditambah yang sekarang ini. Secara logika, orang seperti itu adalah kekhawatiran terbesar dan harus segera diberantas. Kecuali, organisasi takut pada Jensen. Namun, di belakang Jensen hanya ada orang-orang seperti Alexander Carson. Jika dia benar-benar ingin mengusik Jensen, Alex Carson juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mungkinkah Jensen adalah keturunan tokoh besar? Semakin Aidan memikirkannya, dia semakin kesal. Dia mengambil botol whisky dan meminumnya dengan gila. Dia selalu membenci Jensen karena telah merebut Elena, seolah-olah dirinya adalah orang ketiga, tapi dia juga tidak pernah berhasil membunuh Jensen. Tuan muda Aidan, tidak perlu frustasi seperti itu. Esa jauh lebih tenang. Hanya karena organisasi tidak mengusik Jensen, bukan berarti kita bertiga tidak akan bergerak. Kami akan menyerangnya dari sisi medis, seni bela diri dan bahkan bisnis. Terutama keterampilan bisnis dan medis. Dia mulai bangkit dengan dua hal ini. Setelah menghancurkan kelebihannya, kita lihat saja apalagi yang masih dia miliki. Luciano, kalau kamu punya rencana, aku akan berusaha sepenuhnya untuk membantumu. Kalau kamu menginginkan uang atau orang, katakan saja, ucap Aidan. Jangan khawatir, bukan hanya aku yang ingin membunuh Jensen. Masih ada keluarga elit, keluarga Bermot. Tatapan Luciano tampak seperti dia mengendalikan segalanya. Dalam hal keterampilan medis, aku akan mengalahkannya. Kalau dalam hal bisnis, tolong bantuannya, Nona Tisa. Tisa mengangguk sambil tersenyum, seolah-olah sedang menatap mangsanya. Semakin tinggi Jensen terbang, semakin sulit bagiku untuk mendapatkannya. Satu-satunya cara adalah dengan membuatnya kembali ke titik awal. Aset Jensen yang sebenarnya adalah grup Dream Internasional. PT Senlena hanyalah hal kecil. Kalau kamu benar-benar ingin menyerang, maka seranglah grup Dream Internasional. Semakin banyak mereka berbicara, mereka menjadi semakin bersemangat. Di sisi lain, Jensen sedang duduk di atas helikopter, suasana hatinya sangat tenang. Setelah masalah dengan kakek Miller selesai, dia tidak mengkhawatirkan hal lain, sekarang dia hanya ingin menjadi dokter yang baik. Fadlan berkata dengan sopan pada Jensen, Dr. Jensen, ibuku berkata bahwa sekte Wudang memintaku untuk membantumu sepenuhnya. Jensen memikirkannya dan mengerti apa yang sedang terjadi. Itu mungkin maksud dari Master. Bagaimanapun juga, ibunya Fadlan juga seorang murid sekte Wudang. Untuk sementara ini, tidak ada yang bisa dibantu. Kalau bisa, bantu saja grup aliansi bintang. Mereka juga bagian dari kita, ujar Jensen. Fadlan dengan cepat mengingat hal itu. Bahkan, mereka mengandalkan bantuan sekte Wudang untuk menjadi 3 grup teratas di Huaxia. Dengan kata lain, mereka juga merupakan wajah sekte Wudang di dunia fana. Setelah kembali ke rumah, Jensen dan kakeknya melewati tahun baru dengan gembira. Keesokan harinya, dia membawa Natasha mengunjungi Alexander untuk memberi salam tahun baru. Haha, Jensen sudah datang, ya. Apakah kamu membawa anggur bayimu? Ketika mereka tiba di tempat kakek Carson, mereka melihat Arthur dan Adam. Amanda berlarian membawa sesuatu dengan senang. Setelah melihat Natasha, dia merasa sedikit kesal. Saat mendengar Jensen sudah bercerai, dia berpikir akan memiliki kesempatan. Alhasil, ada wanita cantik di samping Jensen. Penatua Jack juga ada di sini. Jensen menyapu pandangannya ke seluruh ruang tamu, dia agak terkejut. Dia tidak hanya melihat penatua Jack di ruang tamu, tetapi juga adiknya penatua Jack, Troy. Haha, apakah Jensen membawa anggurnya? Penatua Jack tertawa saat melihat Jensen. Jensen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan memberikan anggur baimo yang telah dipersiapkan kepada kakek Carson dan penatua Jack. Bagus, bagus, bagus. Kami doakan semoga kamu memiliki karir yang lebih baik di tahun yang baru ini, juga semoga kamu bisa cepat mendapatkan jodoh. Penatua Jack dan kakek Carson sama-sama memberikan amplop merah pada Jensen dan Natasha. Jensen membukanya dan melihat isinya, ternyata ada 1.000 yuan.
Natasha diam-diam sedikit menarik pakaian Jensen. Bagaimana dia bisa membuka amplop merah di depan orang yang memberinya? Itu sangat tidak sopan. Setelah Jensen membuka amplop merah itu, dia melengkungkan bibirnya dan berbisik, 1.000 yuan. Natasha juga terkejut. Ini terlalu banyak. Jensen sudah menikah. Umumnya, pemberian amplop merah hanyalah simbol. Memberi 1.000 yuan memang terlalu banyak. Terlalu banyak? Ini terlalu sedikit. Namun, Jensen terlihat tidak senang dan bergumam dengan suara pelan, aku memberikan mereka 3 botol anggur, 1. Orang 1, juga 1 yang sekarang sedang diminum. Beberapa botol minuman itu setidaknya berharga puluhan juta. Bocah tengik, kenapa kamu begitu pelit? Sekarang kan kamu sudah menjadi presdir senior. Mendengar Jensen mengatakan hal tersebut, penatua Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa dan mengomel. Sebenarnya, mereka memang sudah terlalu akrab satu sama lain, jadi tidak perlu bersikap sopan ataupun berbasa-basi. Semua orang duduk untuk menikmati hidangan. Karena ada banyak orang, Seli membawa Natasha dan yang lainnya ke meja lain. Ada banyak anak-anak dan wanita di meja itu. Lagi pula, keluarga besar seperti keluarga elit selalu memiliki meja untuk pria dan meja untuk wanita ketika mereka kedatangan tamu. Selesai makan, penatua Jack menatap Jensen dan berkata, Jensen, aku sudah dengar masalah tentang kakek Miller. Kerja bagus. Kamu sudah mengetahuinya. Jensen terkejut. Aku mengetahui berita ini tak lama setelah kematian Kimberly. Bagaimanapun juga, akhirnya aku bisa memberi kakek Miller sebuah pertanggungjawaban, kata kakek Carson. Jensen tersenyum pahit. Prajurit veteran ini memang luar biasa. Jika mereka tahu lebih awal, aku tidak perlu bekerja terlalu keras. Lebih baik menyerahkannya pada mereka. Kamu juga jangan tersenyum pahit seperti itu, karena dalangnya adalah Akademi Bangau Putih, ditambah lagi ini terkait dengan beberapa orang penting, ini akan menyulitkan kita untuk bergerak. Kakek Carson tertawa dan mengomel, apalagi sebenarnya kita bisa bergerak kapanpun, tapi ini hanyalah perkara kecil, tidak perlu mengerahkan terlalu banyak tenaga. Jensen memikirkannya dan juga merasa itu memang benar. Kemiliteran digunakan untuk membela negara, bukan untuk berurusan dengan orang kecil di dunia Jianghu. Jensen, meski kamu melakukannya dengan baik, tapi itu telah menarik perhatian asosiasi bela diri. Akan tetapi, aku menerima kabar bahwa asosiasi bela diri tampaknya memiliki beberapa keraguan, jadi beberapa waktu ini mereka tidak akan berani mengusikmu. Penatua Jack menambahkan, tapi, dalang di balik rencana ini mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Jensen tertawa masam. Masalah ini sudah selesai. Aku hanya ingin menjadi dokter. Akan tetapi, kalau mereka berani macam-macam denganku, kita lihat saja seberapa hebatnya. Mereka itu. Kebetulan aku juga ingin tahu siapa dalang di balik semua ini. Kita bergerak terang-terangan, tapi musuh akan selalu bergerak dalam kegelapan. Lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Penatua Jack menasihati, organisasi ini mampu memanggil sekte Bangau Putih dari asosiasi bela diri. Omong-omong, apa kamu punya informasi tentang orang-orang yang merencanakan organisasi ini? Jensen merenung sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku melacak orang yang memimpin. Dia adalah Orville Drake, pemimpin sekte Gunung Bashan, tapi informasinya tidak jelas. Aku hanya tahu bahwa dia masih sangat muda, selain itu dia adalah seorang wanita. Selain itu, terakhir kali aku menemukan Dava, dia tiba-tiba terbunuh. Dia terbunuh oleh anak panah ninja dengan tanda bunga sakura hitam. Kakek Carson langsung mengerutkan keningnya, anak panah ninja. Apakah mereka ninja dari negara matahari? Organisasi ini benar-benar besar, mereka sampai mengerahkan begitu banyak ahli. Kakek Carson, apakah kalian tahu siapa di balik semua ini? Tanya Jensen. Alexander dan penatua Jack sama-sama tersenyum penuh teka-teki. Penatua Jack menggelengkan kepalanya dan berkata, Jensen, si dalang bukanlah orang yang bisa kamu provokasi saat ini. Lebih baik kamu tidak tahu. Jensen langsung mengangguk. Dia tahu bahwa penatua Jack dan yang lainnya sepertinya bisa menebak kira-kira siapa dalang itu, tetapi dia terlalu kuat, jadi mereka tidak ingin mengatakannya. Ada kabar dari Akademi Ilmu Pengetahuan bahwa obatnya sudah memiliki kemajuan. Obat tradisional yang disebut tanaman abadi ing biru itu dapat mengurangi bahaya virus pada tubuh manusia.
Kalau ramuan gen pertama dinetralkan dengan obat tradisional ini, tingkat kematiannya dapat berkurang hingga 20%, tambah penatua Jack. Tanaman abadi yang biru? Wajah Jensen berubah. Ini dendrobium, juga disebut rumput pemulih roh. Ya, tapi dendrobium biru ini memiliki basis dendrobium khusus, jadi kita harus menemukannya selangkah lebih cepat dari Akademi Bangau Putih dan menghancurkannya. Penatua Jack mengangguk, asalkan ramuan gen masih memiliki efek samping yang sangat besar, kita tidak bisa mengeluarkannya dalam skala besar. Ketika kita menemukan kesempatan untuk menangkap semuanya, ramuan gen akan dapat kita basmi. Tapi, dendrobium biru ini sangat langka, kita bahkan tidak tahu seperti apa bentuknya. Kamu adalah seorang dokter, beritahu kami kalau kamu melihatnya. Mendengar itu, Jensen langsung menyetujuinya. Kakek Carson teringat akan identitas Jensen dan berkata, Jensen, kamu adalah praktisi pengobatan tradisional yang terkenal. Akan lebih baik lagi kalau kamu punya cara untuk memecahkan ramuan gen ini. Jensen menggelengkan kepalanya. Ramuan gen ini adalah produk baru. Untuk menemukan penawarnya, mungkin akan memakan waktu. Yang terpenting adalah aku. Tidak terlalu banyak berhubungan dengan ramuan ini. Jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Setelah berbicara tentang bisnis secara garis besar, penatua Jack tiba-tiba bertanya, apakah kamu dan Elena benar-benar memutuskan untuk memutus komunikasi? Jensen langsung tersenyum pahit dan tidak tahu bagaimana harus mengatakan ini. Astaga, kamu dan Elena saling mencintai. Kenapa harus sampai seperti ini? Hubungan asmara pasti akan melalui banyak liku-liku. Orang zaman dahulu mengatakan bahwa hanya dengan semakin banyak angin dan hujan yang kamu lalui, maka akan semakin dalam pula perasaanmu. Ini juga proses untuk mengenal satu sama lain, saran penatua Jack. Aku tahu. Jensen tidak punya pilihan selain asal menjawab. Untuk saat ini, biarkan semuanya berjalan mengikuti arus saja. Meski kamu bercerai, aku punya perasaan bahwa suatu hari nanti kalian akan bersatu lagi. Penatua Jack tertawa dan berkata, kalau kalian memang sudah ditakdirkan akan bersama, maka tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kalian. Benar, dulu aku dan istriku bertengkar setiap hari, tapi belakangan ini kami sudah terbiasa. Jadi, kalau kami sehari saja tidak bertengkar, kami merasa tidak memiliki semangat. Ini adalah takdir. Alexander juga merasa lega. Jensen langsung menatap Alexander dengan raut wajah aneh. Kakek Carson, bukankah kamu memintaku untuk menikahi cucumu? Seharusnya kamu senang aku bercerai. Aku merasa bahwa Elena cukup impulsif, tapi dia juga baik hati dan cerdas. Lagi pula, tidak apa-apa kalau kamu rujuk dengan Elena. Tidak apa-apa kalau cucuku menjadi istri. Yang lain? Alexander sangat berpikiran terbuka. Jensen tidak tahu harus menjawab apa. Di sisi lain, meskipun hari ini adalah hari kedua tahun baru, kondisi di kediaman keluarga Miller agak sepi. Selain karena kemunduran keluarga Miller, ada satu alasan lagi. Semua orang di keluarga Miller masih memikirkan menantu laki-laki itu. Leimin menghela napas, suaranya terdengar seperti sedang merenung dan penuh dengan ketidakberdayaan. Semua orang sedang duduk di ruang keluarga sambil memakan kuaci dan menonton televisi. Ketika mereka mendengar helaan napas paman kedua, mereka merasa kesal. Sebenarnya saat Jessica akan menjadi pemimpin keluarga, mereka sudah melihat kemampuan Jensen. Namun, mereka berpikir bahwa Jensen tidak akan bisa meninggalkan Elena, jadi mereka merasa sombong. Akan tetapi, ternyata Jensen tidak memohon dan menjilat lagi, yang mengakibatkan tragedi ini. Kini, keluarga mereka sudah tidak ada hubungannya dengan menantu hebat itu lagi. Ini adalah penyesalan besar bagi mereka. Jika ada yang bilang tidak menyesal, itu pasti bohong. Kami salah tentang dia. Paman keempat, Rowan, juga menghela napas dan berkata. Sudah kubilang kalau kakak ipar bukan pembunuh, tapi kalian tetap menyalahkannya. Sekarang, apa gunanya menyesal lagi? Naomi sedang memakan kuaci, dia sedang bersenang-senang di atas penderitaan keluarganya. Gadis sialan, apa kamu ini masih menjadi bagian dari keluarga Miller? Renata tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Kamu yang memperpanas keadaan. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa mencurigai kakak ipar? Naomi melemparkan kuacinya ke tanah dan mengomel. Renata kesal dan langsung berdiri.
Astaga, kamu berani melawanku. Apa kamu pikir karena kamu sudah dewasa, jadi aku tidak berani memberimu pelajaran? Renata, Naomi benar. Mai tiba-tiba menyela, perkataan Mai membuat Renata tidak bisa mengelak lagi. Melihat semua orang di keluarga Miller, mereka semua menatapnya dengan kesal. Baik, ini salahku, tapi dari mana aku tahu kalau Jensen ternyata membantu kita? Kamu tidak bisa menyalahkan aku. Kalau Jensen mengatakannya dengan jelas, semua pasti akan. Baik-baik saja, ucap Renata dengan tidak tahu malu. Lanjutkan saja omong kosongmu itu. Naomi melanjutkan perkataannya, aku pikir bahkan jika kakak ipar mengatakannya, mungkin saja kamu tetap tidak akan percaya. Apa kamu tidak dengar kalau kemarin kakak ipar sudah menjelaskannya lagi? Apa ada yang percaya? Kalau bukan karena kakak tiba-tiba kembali dan bersaksi, sampai mati pun kamu tidak akan percaya. Renata merasa kesal sampai ingin menghajar Naomi. Gadis ini pasti sengaja membuatnya malu. Dia terus berbicara dengan kesal, tidak bisa aku terus yang meminta maaf, kan? Aku tidak akan melakukannya. Bahkan jika aku mati kelaparan, dipukuli sampai mati, atau dimarahi sampai mati pun, aku tidak akan meminta maaf padanya, kata Renata dengan kesal. Mereka sudah bercerai. Kalau memang harus minta maaf, seharusnya sudah dilakukan sejak awal. Paman kedua, Lei Min, menegur, apa kalian tidak lihat ada berapa banyak orang besar yang datang menjemput Jensen saat dia pergi? Sampai ada helikopter yang datang ke sini. Dia dihargai oleh orang lain, tapi diinjak-injak di sini. Jika dia memiliki harga diri, dia tidak akan datang ke sini lagi. Bu, barusan bawahan Aidan datang. Mereka bilang kalau besok Aidan ingin mengajak Kak Elena makan malam. Saat ini, kakak kedua, Irene, berlari masuk. Mata Renata berbinar. Oh ya, masih ada tuan muda Aidan. Kalau Jensen tidak menginginkan Elena, masih ada banyak orang yang menginginkannya. Keluarga tuan muda Aidan ini kaya dan menjanjikan. Tidak buruk kalau Elena menikah dengannya. Dia memandang Irene dan berkata, Irene, cepat kasih tahu Elena. Suruh dia agar besok dandan yang cantik. Tiba-tiba, ruang tamu terasa dingin. Renata merasa ada yang tidak beres. Dia melihat bahwa semua orang di keluarga Miller menatapnya dengan murung. Kenapa kalian melihatku seperti ini? Aku tidak keberatan kalau Jensen dan Elena bersama, tapi kalau Jensen tidak menginginkan Elena, aku juga tidak bisa memaksa. Kalian tidak bisa membiarkan Elena menjanda seumur hidupnya, ucap Renata dengan perasaan sedikit bersalah. Keluar kamu. Dengan adanya Lei Min yang memimpin, semua orang ikut marah dan memarahi. Dia benar-benar tidak tahu malu. Kemarin, Jensen baru pergi, tapi hari ini dia sudah ingin menjodohkan Elena. Apa dia gila? Jensen membunuh pembunuh itu demi kakek. Dia juga memberikan 2 miliar untuk meringankan kesulitan keluarga Miller. Meski sekarang mereka sudah bercerai, tapi Jensen tetaplah menantu keluarga Miller. Renata, biar ku beritahu kamu, Jensen adalah menantu terbaik dalam sejarah keluarga Miller. Lei Min berdiri dan berkata dengan marah, kecuali Elena bilang sendiri kalau dia ingin menikah, kalau tidak, tidak ada seorang pun di keluarga Miller yang boleh ikut campur dalam pernikahannya. Kalau ada yang berani melakukannya, orang itu akan berurusan denganku. Benar. Saat ayah pergi, ayah menyerahkan keluarga Miller pada Jensen. Kalau begitu, Jensen adalah pemimpin keluarga, ucap paman ketiga sambil ikut berdiri. Aku juga menantu keluarga Miller, tapi aku percaya padanya. Bahkan suami Irene juga angkat bicara. Apa yang kalian lakukan? Kalian mau memberontak? Aku juga memikirkan nasib keluarga Miller. Suara Renata menjadi semakin kecil. Kalau kamu masih bicara, aku akan menghabisimu. Lei Min sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Renata tidak berani melawan begitu banyak orang, jadi dia mengedipkan mata pada putrinya dan menyuruh Irene menyapa Elena. Irene mengerucutkan bibirnya. Dia bahkan sudah melakukan hal bodoh seperti ini, apa dia masih berani tinggal di sini? Namun, dia tidak berani melanggar perintah ibunya, jadi dia tetap pergi menghampiri Elena. Ketika dia tiba di depan kamar Elena, Irene sudah bersiap akan mengetuk pintu. Irene, Elena tidak ingin diganggu. Jangan ganggu dia. Saat itu juga, seorang wanita berambut putih datang menghampirinya. Itu adalah Jessica.
Kak, ibu yang memintaku untuk datang. Dia bilang Aiden ingin mengajak Elena berkencan. Irene tetap masih merasa takut pada kakaknya itu. Tidak boleh. Jessica dengan dingin menolak. Beritahu bawahan Aiden bahwa suami Elena adalah Jensen. Jangan mendekati Elena lagi. Tapi ini akan menyinggung Aiden. Irene berkata dengan cemas, keluarga kita sudah tidak berjaya seperti dulu. Apa yang kamu takutkan? Jessica berteriak dingin, kakek bisa mati karena pecundang-pecundang keluarga Miller seperti kalian. Pergi. Irene hanya bisa menundukkan kepalanya dan pergi. Jessica menghela napas. Lagi-lagi dia ingin memperbaiki keadaan keluarga Miller, tapi dia sudah merasa sangat malu. Jadi, dia hanya membantu dalam diam. Sebenarnya dia sangat setuju agar Jensen menjadi pemimpin keluarga Miller, tapi Jensen menolak. Elena. Dia mengetuk pintu. Terdengar alunan musik dari dalam kamar. Ini adalah lagu Korea berjudul If, dan lagu pengantar film Korea berjudul The Hero. Lagunya sedikit sedih dan menceritakan tentang perpisahan sepasang kekasih. Elena sangat menyukai lagu ini ketika dulu dia masih berada di bangku sekolah, kemudian dia sudah tidak pernah mendengarkan lagu ini lagi. Sekarang, ketika dia mendengarkan lagu ini, dia mengingat memori-memori masa mudanya dulu, yang lebih cocok dengan suasana hatinya saat ini. Dia duduk di depan meja dan menatap mutiara merlot di tangannya. Mutiara ini pernah pecah, tapi diperbaiki oleh Jensen. Permukaannya bahkan lebih berkilau. Katanya, Jensen menyematkan jimat pada mutiara ini untuk melindunginya. Masuk. Ucapnya sambil menatap ke arah pintu. Suasana hatinya sedikit rumit. Dari lubuk hatinya, dia sangat membenci Jessica. Itu juga karena Jessica adalah penyebab dirinya berpisah dengan Jensen. Tentu saja, ini hanya penyebab eksternal, penyebab internalnya tetap saja karena dia tidak mempercayai Jensen. Jessica melihat Elena yang tampak lesu. Dia merasa tidak nyaman dan berkata, Elena, kakak datang untuk meminta maaf padamu. Ini salahku karena telah menyebabkan kalian bercerai. Dia sudah lama ingin meminta maaf kepada Elena, tapi dia tidak punya kesempatan. Dia juga malu menghadapi Elena. Semuanya sudah berlalu. Elena berkata dengan acuh tak acuh. Jessica tidak terkejut dengan sikap Elena. Dia melihat mutiara di tangan Elena. Jensen yang memberikan ini padamu, kan? Sebenarnya, aku bisa merasakan bahwa Jensen sangat mencintaimu. Kalau tidak, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menangkap si pembunuh. Selain memberi penjelasan pada kakek, dia memberikan hatinya untukmu. Jessica menasihati, organisasi ini sangat besar dan ada banyak orang kuat. Tidak mudah bagi Jensen untuk menemukan pembunuhnya. Aku tahu, makanya aku juga merasa sangat malu untuk bertemu dengannya, kata Elena dengan suara yang dalam. Kenapa malu? Jessica menggeleng, kamu juga mencintainya. Penyebab kesalahpahaman di antara kalian sebenarnya adalah karena kemajuan Jensen yang terlalu cepat, mengakibatkan banyak kesalahpahaman. Elena terkejut. Sebenarnya, dia juga sudah mencari penyebab permasalahan ini. Bab 739, berjuang. Namun, apa yang dikatakan Jessica benar. Saat dia dan Jensen pertama kali datang ke ibu kota, Jensen hampir dibunuh oleh keluarga Miller dan tidak mampu melawan. Hanya berselang setengah tahun, Jensen sudah berkembang pesat, sampai-sampai dia menaruh curiga pada Jensen. Dia bukan lagi pengecut kota Asmenia, atau sebenarnya dia memang tidak pernah menjadi seorang pengecut. Demi kamu, dia rela menyerahkan segalanya dan menjadi pengecut? Jessica melanjutkan, ketika dia mengalami kesulitan, barulah dia menunjukkan bakat dan keterampilannya. Tapi karena dia menunjukkan bakat dan keterampilannya dengan sangat cepat, kamu bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Elena mengangguk saat mendengar itu. Kak, kamu benar, tapi sekarang apa gunanya? Kali ini aku benar-benar menyakitinya. Dia bisa memaafkanku, tapi aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Kenapa tidak bisa? Jessica mengerutkan keningnya. Kamu menyukainya, kenapa kamu tidak bisa menurunkan egomu dan rasa bersalahmu, lepaskan saja dan kejar dia? Ada banyak wanita yang menyukai Jensen, tapi Jensen paling mencintaimu. Kamu harus membuktikan bahwa kamu lebih baik dari para wanita itu dan layak mendapatkan cinta.
Jensen, bukannya bersembunyi di sini dan berlagak menyedihkan. Ini tidak seperti sifatmu. Kamu bukan benda mati. Kamu punya pendapat sendiri dan kamu berbakat? Cepat kejar dia, biarkan dia tahu bahwa kamu lebih baik dari wanita manapun yang menyukainya. Setelah mengatakan itu, Jessica juga tidak mengganggu Elena, lalu meninggalkan ruangan itu. Elena menatap mutiara merlot di tangannya, lalu muncul tekad yang kuat pada sorot matanya. Baginya, menyerah pada Jensen seperti ini bisa membuatnya mati penasaran. Dia akan merebut Jensen kembali. Di sisi lain, Jensen dan Natasha pergi ke pusat perbelanjaan setelah selesai melewati acara tahun baru. Namun, sekarang adalah hari kedua tahun baru, jadi tidak banyak orang di pusat perbelanjaan. Setelah berbelanja sebentar, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk pulang. Jensen, tadi sekretaris meneleponku dan mengatakan bahwa kemarin 2 perusahaan sudah resmi berdiri. Yang satu adalah grup kosmetik BUCA dan yang satunya lagi adalah PT Domesday Sunsine. Aku pikir itu cukup aneh. Natasha menggenggam tangan Jensen dengan wajah gembira. Dia berbeda dari wanita lain. Dia tidak pernah ingin menikmati Jensen sendirian. Asalkan Jensen bisa sesekali menemaninya pun tidak apa-apa. Ini adalah tahun baru Imlek. Siapa yang ada waktu meresmikan pendirian perusahaan? Jensen terkejut. Justru karena tahun baru, jadi aku menyelidikinya dan menemukan bahwa pemegang saham kedua perusahaan itu adalah keluarga elit, keluarga Bermot. Natasha menjelaskan, apalagi kedua perusahaan itu memiliki konflik dengan produk kita, tetapi keluarga elit Bermot tampaknya tidak memiliki masalah dengan kita. Kuharap dia tidak mengincarku. Jensen mengangguk. Keluarga Bermot tidak memiliki masalah dengannya, tetapi di balik keluarga Bermot adalah Akademi Bangau Putih, jadi akan ada masalah. Hari berikutnya adalah hari ketiga tahun baru. Jensen teringat akan janji temu dengan Gracia, jadi dia bangun pagi-pagi sekali. Gracia menelepon dan meminta Jensen untuk menemuinya di Star Cafe. Setelah Jensen tiba, dia melihat Gracia dari jauh. Hari ini, Gracia mengenakan gaun yang lebih sederhana, kemeja putih, rok pendek hitam dan stoking sutra hitam yang melapisi kakinya. Setelan sederhana yang dia kenakan menghasilkan aura yang berbeda, yang membuat Jensen lebih menghargainya. Harus diakui bahwa Gracia adalah wanita yang sangat menarik, ada sedikit kemewahan dalam aura kesombongan di dalam dirinya. Jensen, di sini. Setelah melihat Jensen, Gracia tersenyum dan melambaikan tangannya. Jensen berjalan mendekat dan dia juga membawakan Gracia sebuah amplop merah. Gracia melihat amplop merah itu dengan wajah aneh. Ini adalah pertama kalinya dia menerima amplop merah dalam seumur hidupnya. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, selamat tahun baru." "Hehe, aku terbiasa membagikan amplop merah setiap hari." Jensen tertawa ringan. "Apa kakekmu tidak keberatan kalau kamu berkencan denganku? Jangan sampai tiba-tiba kakekmu mencegat kita di jalanan dan mengira aku adalah orang ketiga," ucap Gracia. Jensen bercanda, "Jangan khawatir, aku sudah bercerai. Kakek juga ingin sekali memiliki cucu. Dia akan bahagia kalau aku bisa menikah dengan siapapun yang bersedia menikah denganku. Aku pikir justru kamu yang tidak akan bersedia." Gracia seketika memutar kedua bola matanya. Memikirkan kejadian itu, orang ini memang tahu cara membodohiku. Ini adalah anggur Baimo yang aku racik." Jensen meletakkan 2 botol anggur lagi di atas meja. "Untuk aku? Anggur buatanmu ini sangat populer dan sangat mahal. Hadiah ini cukup memberatkanku." Gracia tahu bahwa anggur Baimo juga terkenal di kalangan orang kaya, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa pembuatnya adalah Jensen. "Kalau begitu pinjamkan aku 2 miliar. Bukankah ini hadiah yang lebih mahal? Jadi, simpan saja anggur ini." Jensen tidak peduli. "Gracia." Saat keduanya sedang mengobrol, seorang pemuda berjas putih masuk ke dalam kafe. Pemuda itu sangat tinggi, rambutnya tidak panjang tapi sudah ditata, berkumis tipis dan terlihat sangat jantan. "Aku kebetulan lewat sini dan sepertinya melihat ada seseorang yang kukenal. Aku tidak mengira itu benar-benar kamu." Begitu dia berbicara, suaranya terdengar sangat memikat, seperti direktur yang galak tapi memikat, yang sering muncul dalam drama. Banyak wanita cantik di kafe ini yang menatap pemuda itu, mata mereka berbinar-binar.
Jensen juga melirik ke arah pemuda itu. Dia tampan dan berkarisma, pakaiannya juga terlihat mewah. Tidak heran dia begitu menggoda. Hah? Ternyata dia orang yang sangat berpengaruh. Diam-diam Jensen terkejut. Kekuatan pemuda ini menduduki peringkat surgawi awal, sebanding dengan pemimpin sekte. Yang terpenting adalah usianya masih sangat muda. Gracia menatap pemuda itu dengan terkejut. Charlie, kenapa kamu ada di sini? Kebetulan aku bertemu denganmu. Apakah kamu bisa menghadiri gala amal pada malam hari ini? Kali ini, semua orang yang hadir di pesta ini adalah orang-orang kaya di Huaxia, kata pemuda bernama Charlie ini dengan gembira. Sebenarnya, aku juga akan menghadiri gala amal, tapi... Sebenarnya Gracia ingin memanggil Jensen untuk ikut pergi. Charlie terus membujuknya, jangan tapi-tapi lagi. Gala amal ini disponsori oleh keluarga Lancaster. Ayo kita pergi bersama. Gracia tiba-tiba tampak kebingungan. Jensen tidak tahan lagi dan menyela sambil tersenyum, Tuan muda, sepertinya di sini tidak hanya ada Nona Gracia. Oh iya, ada kamu juga. Boleh aku tahu namamu? Charlie seperti baru melihat Jensen, ekspresinya menjadi lebih sombong dan tampak menghina Jensen. Dia sudah melihat Jensen sejak tadi, tapi dia tidak memedulikannya. Gracia mengambil kesempatan ini dan berkata, ini adalah Dr. Jensen dari Aula Singlin. Aku berencana untuk pergi ke gala amal bersamanya. Wajah Charlie sedikit berubah dan dia menjawab dengan sopan, jadi, ini Dr. Jensen, si dokter jenius itu? Salam kenal, ya. Jensen tadinya mengira bahwa pemuda seperti ini pasti akan menyerangnya. Akan tetapi, siapa yang tahu ekspresinya berubah begitu cepat? Dia berkata dengan samar. Jangan memanggilku dengan sebutan itu, aku hanya melakukan tugasku saja. Charlie masih tersenyum dan berkata, karena Gracia berencana pergi dengan Dr. Jensen, maka aku tidak akan mengganggu kalian. Sampai jumpa nanti malam di gala amal. Setelah mengatakan itu, dia mengangguk sopan kepada Jensen dan pergi meninggalkan kafe. Jensen bisa melihat jika Charlie agak memusuhinya, tetapi permusuhan ini disebabkan oleh rasa cemburu. Sepertinya dia adalah penggemar Gracia, tetapi pengendalian diri dan ketenangan Charlie mengejutkan Jensen. Charlie Lancaster, putra orang terkaya di Huaxia. Setelah Charlie pergi, Gracia menjelaskan, orang ini bukan orang biasa. Dia memulai semuanya dari nol, kini kekayaan bersihnya sudah mencapai 5 miliar yuan, dia sama sekali tidak meminta bantuan pada keluarganya. Ini menarik. Jensen kagum pada Charlie. Putra orang terkaya yang tidak sombong dan emosian, jauh lebih baik daripada banyak anak orang kaya lainnya. Jensen kembali bertanya, sepertinya hari ini Nona Gracia memanggilku kemari untuk mengajakku menghadiri gala amal. Benar, gala amal ini disponsori oleh keluarga Lancaster. Ada banyak barang langka yang akan dilelang, dengan harga terendah 30 juta. Aku ingin melihat apakah ada tanaman herbal abadi Angelica atau tidak, jadi aku ingin mengundangmu. Oke, aku akan hadir menemanimu ke acara itu. Lagi pula, ini masih pagi, jadi ayo kita berkeliling dulu. Jensen hanya mengangguk dan mengikuti Gracia. Pada hari ketiga tahun baru, meski ada banyak orang di jalan, tapi masih tidak seramai biasanya. Jensen, jangan panggil aku Nona Gracia. Kita ini berteman, jadi panggil aku Gracia saja. Gracia berjalan di depan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Aura direkturnya agak berkurang dan dia terlihat seperti gadis biasa. Jensen menatap stoking hitam Gracia dan bergumam sendiri bahwa kakinya benar-benar jenjang. Dia lalu tertawa dan berkata, boleh juga. Oh ya, sepertinya dulu Charlie itu pernah mengejarmu, ya? Benar. Gracia tidak menyembunyikan apapun. Selain dari keluarga kaya, pendukungnya juga cukup kuat. Dia didukung oleh 4 aliansi seni bela diri. Akan tetapi aku tidak menyukai pria yang terlalu jantan. Aku suka pria yang terlihat biasa-biasa saja, seperti pria yang masih ada sedikit sikap kekanak-kanakan. Jensen menyentuh hidungnya. Dia tidak terlihat seperti pria yang agak kekanak-kanakan. Untung saja yang Gracia maksud bukanlah dirinya. Gracia berkata lagi, tentu saja. Orang itu harus baik hati dan jujur, juga suka membantu orang lain. Jantung Jensen berdebar kencang. Seharusnya Gracia tidak membicarakan dirinya, bukan? Lebih baik Jensen berpura-pura bodoh.
Melihat Jensen berpura-pura bodoh, Gracia langsung cemberut dan berkata, "Omong-omong, kamu menjanjikan dua hal padaku. Hari ini, aku akan meminta kamu untuk melakukan hal pertama. Bantu aku menemukan benda yang ditinggalkan ibuku." "Ibu?" Jensen agak mengerutkan keningnya. Gracia mengangguk. "Aku belum pernah melihat ibuku. Aku bersusah payah menemukan kotak rias yang ditinggalkan ibuku. Ada kertas perekaman berbahan kulit kambing di dalamnya. Aku merasa itu mirip dengan peta. Aku ingin kamu membantuku mencarinya." Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah perkamen kuno berbahan kulit kambing. Jensen tidak bertanya apa yang sebenarnya dia ingin cari. Dia mengambil kertas perkamen itu dan melihatnya dengan saksama. Ada 8 trigram yang tergambar di atasnya. Dia pandai dalam metafisika dan berkata sambil menunjuk, kesehatan, kelancaran, getaran, kepatuhan, penurunan, perpisahan, perhentian, penyampaian. Kertas perkamen ini menunjukkan beberapa arah. Kamu bisa menemukannya. Gracia sangat gembira. Seharusnya tidak sulit. Jensen mengeluarkan 8 trigram leluhur dan mencocokkannya dengan peta itu, sepertinya posisinya berada di ibu kota. Lalu, dia membawa Gracia berjalan ke depan. Setelah agak lama, akhirnya mereka tiba di gerbang sebuah permakaman. Keduanya tercengang. Apakah peta mengacu pada tempat ini? Mungkinkah peta itu meminta mereka berziarah? Jensen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apakah ibumu masih hidup? Omong kosong. Gracia menjulingkan kedua matanya pada Jensen. Aku belum pernah melihatnya sejak aku masih kecil, tapi aku yakin dia masih hidup dan bahkan menyuruhku untuk tidak mencarinya. Lalu, di mana kamu dibesarkan? Tanya Jensen penasaran. Dibesarkan di sebuah perguruan. Gracia berkata dengan acuh tak acuh, nada bicaranya terdengar ketus. Jensen menjadi semakin penasaran. Dia menduga bahwa Gracia seharusnya adalah salah satu dari bagian sekte tersembunyi, seharusnya ibunya juga memiliki banyak koneksi. Jensen, kamu yakin ini tempatnya? Tapi tempat ini sudah tutup. Gracia melihat ke makam lagi. Permakaman itu sangat besar, gerbang besi itu juga dikunci. Tidak ada orang yang terlihat di dalam, membuat siapapun yang melihatnya merasa aneh. Ya sudah, kita terobos saja. Jensen terlihat acuh tak acuh. Tapi, aku tidak tahu seni bela diri. Gracia tampak malu dan tiba-tiba menggertakkan giginya. Ini hanyalah gerbang besi. Aku pasti bisa menerobosnya. Sambil berbicara, dia memanjat gerbang besi itu. Meski dia sedikit malu, dia tetap naik secara perlahan. Jensen tidak bisa berkata-kata saat melihatnya, lalu berkata, Nona Gracia, tidak, Gracia, jangan lupa kamu sedang pakai rok. Jangan banyak bicara, berbalik saja dan jangan lihat. Gracia tersipu dan mengomel, lalu berkata dengan canggung, pegang kakiku, tidak ada yang bisa kuinjak. Jensen hampir tertawa geli, mau tidak mau akhirnya dia memapah betis Gracia. Sentuhan sutra hitam itu membuat tangannya merasa geli. Setelah lebih dari 10 menit, Gracia akhirnya berhasil melewati gerbang besi itu, dia cukup bangga. Jensen memanjat dengan mudah dan sudah berada di sisi Gracia dalam sekejap mata. Gracia dengan terpaksa menelan kembali ucapannya tadi yang membanggakan dirinya dan merasa kesal. Ketika penyakitku sembuh, aku juga akan menjadi ahli seni bela diri. Kalian yang tahu seni bela diri ini selalu saja bisa melakukan sesuatu dengan mudah. Ketika penyakitmu sembuh, sepertinya kamu akan lebih hebat dariku. Jensen tertawa ringan. Tubuh 9 yin selalu menghasilkan energi ki dingin. Orang yang memiliki bakat seni bela diri pasti akan menjadi master begitu mereka bisa melatih energi ki mereka. Siapa kalian? Mau mencuri? Aku mau lapor polisi. Saat itu juga, suara lelaki tua penjaga makam datang dari belakang. Jensen berbalik dan berkata, Pak, apakah kamu pernah melihat seseorang yang datang ke makam untuk mencuri? Mana mungkin ada yang mau mencuri tulang? Pasangan muda sekarang ini bahkan berpacaran ke area permakaman. Apa kalian tidak bisa mencari tempat yang baik untuk berpacaran di tahun baru? Tidak tahu malu. Melihat keduanya tidak terlihat seperti pencuri, lelaki tua itu mengeluh, kenapa tidak teriak saja? Kenapa harus memanjat gerbang? Aku pasti akan membuka pintunya. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi.
Dia merasa bahwa pasangan yang datang ke area permakaman untuk berpacaran di tahun baru benar-benar memiliki selera yang aneh. Gracia membeku sejenak dan menghentakkan kakinya dengan kesal. Sia-sia saja dia memanjat tadi, bahkan sampai dilihat oleh Jensen. Ayo kita pergi. Jensen tersenyum canggung dan terus berjalan. Setengah jam kemudian, mereka muncul di depan sebuah batu makam yang kesepian. Tertulis bahwa batu makam itu didedikasikan untuk memperingati pahlawan, selain itu tidak ada yang lain lagi. Kamu yakin tidak salah lihat? Gracia menatap Jensen dengan aneh. Seharusnya itu benar. Petamu mengarahkan kita ke tempat ini. Jensen menegaskan dan melihat sekeliling. Kita cari di sekitar sini. Dia berbicara sambil mengelilingi batu makam itu, tetapi tidak menemukan hal aneh. Tiba-tiba, dia memikirkan 8 trigram di kertas perkaman berbahan kulit kambing itu, lalu mencocokkannya dengan batu makam itu. Terdapat batu biru di sekitaran batu makam itu, yang secara kebetulan membentuk sebuah lingkaran. Memikirkan 8 trigram leluhur di perkamen itu, Jensen dengan cepat menemukan lokasi yang sesuai, lalu berteriak, Gracia, seharusnya ada di sini. Gracia juga berlari, tetapi di bawah kakinya hanya ada batu bata biru dan tidak ada hal lainnya. Sepertinya ada di bawah batu bata biru ini, tapi kita tidak bisa menghancurkan fasilitas umum, ucap Jensen. Tidak apa-apa. Besok, aku akan meminta seseorang untuk memperbaikinya. Cepat periksa. Gracia tampak sedikit cemas. Jensen tidak punya pilihan selain mengangkat batu biru itu. Dia hanya melihat sebuah kotak batu tergeletak di bawah batu biru itu. Sudah ketemu. Gracia sangat bersemangat. Dia meminta Jensen mengeluarkan kotak batu itu dan ingin membukanya. Dia sangat ingin tahu apa yang ditinggalkan oleh ibunya. Jangan tergesa-gesa. Jensen menghentikannya dan membuatnya mundur beberapa meter, setelah itu barulah dia membiarkan Gracia membuka kotak batu dengan hati-hati. Kotak batu itu dikunci oleh gembok tembaga, tetapi telah berkarat. Jensen mencabut kunci tembaga dengan satu tangan dan berhasil membuka kotak batu itu. Tidak ada apapun di dalam kotak batu itu. Sebaliknya, terdengar suara detakan. Gawat! Dia langsung mundur dan meniarapkan Gracia. Boom! Suara gemuruh terdengar. Ternyata itu adalah bom. Meski ledakannya tidak besar, tapi itu cukup untuk meledakkan sebuah mobil. Untungnya, Jensen bergerak dengan cepat. Jika tidak, Gracia pasti akan terluka. Sesaat kemudian, Gracia bereaksi dan merasakan tubuh Jensen yang menekan dirinya. Hatinya menjadi hangat dan dia menendang Jensen. Cepat bangun, kamu membuatku sesak.